Amin ya Rabbal Alamin, berserta keluarga besar beliau. Yang kita muliakan, yang kita hormati juga hadir dua PJ Wali Nagari Awu Kuniang dengan suku Menanti. Mudah-mudahan Bapak PJ Wali Nagari kita ini dua, Masya Allah, 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 3 Bapak Wali kita ini Allah panjangkan umurnya, amin. Mudahkan rezekinya, amin. Banyaklah kabunnya, amin. Banyaklah utuhnya, amin. Banyaklah anaknya, banyak bininya. Insyaallah. Selanjutnya dari kecamatan Bapak Sekcam, Bapak Kua, alhamdulillah tadi nampaknya Bapak Kua telah memberikan lampu hijau kepada saya. Tinggal praktek aja lagi nampaknya. Sudah dimudahkan insyaallah. Alhamdulillah Bapak Kua beserta penyuluh dari Kecamatan Pasaman, Bapak Ketua Bamus, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas, para tokoh, para nenek mama, alim ulama, Bapak Dai, Ibu PKK, alhamdulillah luar biasa. Memang betul Bu, saya sudah ceramah keliling ujung ke ujung. Yang baru nagari yang saya ceramahi, nagari yang mengangkatnya barulah nagari Au Kuning ini. Tepuk tangan dulu. Selama ini ada, tapi wali nagarinya hadir di tempat masyarakat yang bikin. Kali ini kan memang nagarinya memsponsorinya. Apalagi ibu-ibunya tadi hebat, Ibu PKK luar biasa. Tadi ada penampilan puisi ibu-ibu Irit Yasin, tadi ada rebana segala macam, mantap luar biasa. Saya maunya besok salah satu istri saya maunya ibu-ibu PKK lah, anak-anaknya. Anak-anaknya. Maksudnya istri saya tuh besok jadi anggota PKK. Nah, itu aja. Masya Allah. Ibu Majlis Taklim, Irit Yasin, semua yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, terima kasih telah mengundang kita bertatapan muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, acara ini bertambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang nama kajian kita ini adalah kajian Maulid Nabi. Kajian Maulid Nabi. Cuman tadi karena pesan Ibu Ketua, Ustadz, banyak-banyak oleh-olehnya untuk ibu-ibu. Terpaksa saya menukar konsep saat ini juga. Sebenarnya konsep udah ada tadi, cuman terpaksa tukar karena permintaan dari Ibu Ketua. Kalau nggak dialayani nanti cuman itu pula lah, kalau ibu-ibu ngundang Ustadz viral macam ini, mudah aja nukar konsep itu insyaallah. Bercanda. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul kata Pak Wali kita tadi, banyak orang sekarang ada Bu di Pasaman Barat ini tidak mau Maulid Nabi. Ya, masalah tidak mau tak apa-apa. Yang menjadi masalah mempermasalahkan orang yang Maulid Nabi. Kalau dia sendiri tak mau, tak masalah. Yang menjadi masalah mempermasalahkan orang yang Maulid Nabi. Ada sekarang Pasaman Barat banyak, ujung ke ujung ada sekarang. Maulid Nabi tak boleh, Isra wal Mi'raj tak boleh, 1 Muharram tak boleh, takziah tak boleh. Asal ada orang meninggal, cukup mandikan, kapani, kuburkan, solatkan, dah tahu saya datang ke rumah. Ada. Saya jumpa dengan orang macam itu. Pernah saya ceramah salah satu rumah, anaknya berpemahaman macam itu. Saya ceramah takziah, yang meninggal ini ayah kandungnya. Apa yang terjadi? Karena anaknya berpemahaman seperti ini, pergi anaknya dari rumah tuh ketika saya takziah. Karena dia menganggap haram, tidak boleh. Ada Bu, saya mengalami sendiri, banyak di Pasaman Barat ini. Kalau tidak mau sendiri tak masalah. Mengajak orang, menyalahkan orang, itu baru menjadi masalah. Apa memang betul Nabi ini tak pernah memperingati hari kelahirannya? Salah. Nabi memperingati hari kelahirannya. Apa dalilnya? Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul,
kenapa engkau puasa pada hari Senin? Kan ada tuh bu, puasa sunnah Senin Kamis. Bertanya sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasul? Sahabat, iya kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Ambo puasa hari Senin, cuman jangan bayangkan Nabi itu bahasa Minang bu ya, bahasa Arab. Cuman ambo mempermudah. Puasa zakat yauma wulidtu fi. Ambo puasa pada hari Senin karena ambo lahir pada hari Senin kata Nabi. Ilmu pertama, Nabi lahir pada hari 12 Rabiul, disebut tahun di mana Nabi Muhammad lahir? Sukum nanti. Serius saja lah bu. Kota Mekah. Maka ada dalilnya Nabi memperingati hari kelahirannya bukan cuma 1 kali 1 tahun, bukan cuma 1 kali 1 bulan, tapi 1 kali dalam 1 pekan dengan cara berpuasa. Puasa itu tidak makan dari subuh, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Makanya ibu-ibu ini panitia mungkin husnuzon kepada saya. Mungkin Ustadz itu tidak minum karena lagi puasa. Jadi tak perlu ada air minum di atas meja. Ibu ini jangan serius sekali. Mohon maaf ibu, suara saya memang jauh sekali berkurang. Dua malam kemarin saya di Agam. Habis di Agam saya tembakkan ke Mandailing Natal. Setelah Mandailing Natal saya ke Sungai Aur paginya. Setelah Sungai Aur paginya, pagi lagi di Ujung Gading. Siangnya Desa Baru, tadi malam di Jambak, pagi ini di sini, siang nanti Cubada, malam nanti di Kapah. Ini titik ceramah saya yang ke-28 dari 50 titik 1 bulan ini. Datang air langsung. Insya Allah. Minerale, ada manis-manisnya. Maka tak benar. Ini bukan tak pernah dibuat Nabi. Nabi memperingati hari kelahirannya. Tapi kata orang tu Ustaz bid'ah. Tak pernah buat Nabi maka bid'ah. Pernah nggak ibu mendengar kalimat bid'ah? Bid'ah. Dulu ada film, kemarin baru ada film, nama filmnya Bid'ah. Bintang filmnya namanya Walid. Walid nak Dewi boleh? Itu nama filmnya tuh Bid'ah. Tak benar, Nabi memperingati hari kelahirannya. Selama ada dalilnya, umum ataupun khusus, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah, maka sama artinya neraka. Ibu hadir sekarang maulid, kalau memang bid'ah berarti di tempatnya lagi kajian neraka. Ibu-ibu yang mendengarkan masuk neraka. Yang paling panas ceramahnya yang tukang ceramah lah. Saya lah tuh. Mana bisa? Acara ini kita baik, acara kita bagus, kecuali di sini ada goyang-goyang yang tak jelas baru haram. Di sini baik, bagus dan boleh, maka tidak bid'ah. Maka Nabi memperingatinya. Itu kan Nabi Asmara Bibi, betul. Kalau suami saya yang saya peringati hari kelahirannya boleh, boleh. Anak saya boleh, boleh. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam. Berapa banyak orang sekarang, mohon maaf, besok lakinya ulang tahun, pergilah ibu ni ke pasar. Ngapain? Membeli kue. Macam mana model kuenya? Kuenya di atas pakai lilin. Macam mana model lilinnya? Seberapa umur apa tu segitu pula angka lilinnya. Batapek pula umur apa tu 70 tahun. Maka dia lilin. Angka 7 sama angka 0. Sampai ke rumah langsung dia agih. Belum. Terus di prank dulu apa ni? Pranknya dulu. Biasanya lah ada lontong di atas meja, lah ada teh manis, tiba-tiba pagi tu nak ada. Mana teh manis udah ke dia? Udah kan punya tangan. Buat suram. Apa salah aku ke bini mu kau? Lontong udah mah? Udah punya kaki kan? Pai balik suram kalapau. Bini mu kau? Akhirnya apa tu membiak teh manis surang lah. Sambil berfikir apa salah muka bini mu ya? Belanja baru le, baju baru le, refreshing baru lagi dari suak maligi. Kok bisa dia marah? Tiba-tiba apa tu sedang berfikir,
Anak-anak lah ibu tuh datang dari kamar-kamar bawa kue-kue pakai lilin-lilin yang sudah dihidupkan, dikajutnya apa kau capek. Happy birthday to you, happy birthday to you. Apa nih siapa? Tapi udah ulang tahun dah. Terus bager macam iko lo selama kau nak panah no. Tapi iko baru adik punya Facebook dah. Iko baru tahu kalau adik bahasanya punya ulang tahun tuh macam iko. Tahu mana kau ya? Di mana Ambonio mati di situ baru kau peringati ya. Tuh, ini banyak kan kue kau kita makan. Iya dah dimakan. Cuma sebelum makan ada dah. Apa tuh? Udah ambuh dulu lilinnya. Dia ambuh lah dia apa yang mau 70 tahun loh. Sesak napas. Kalau gitu udah mampuin dan nak mati-mati dah. Atau banyak kuat-kuat dah. Kuat-kuat. Iya kuat-kuat dah. Dia ambuin dia apa rasa kuat-kuat. Rupanya apa kau pakai gigi palsu lah. Apa yang ingin saya sampaikan, mohon maaf, kita bagaimana berubah ke depan. Ulama menfatwakan, bukan kata Asmar Habibi. Saya hanya mengutip fatwa ulama. Ulama mengatakan hukum ulang tahun pakai tiup lilin hukumnya haram. Apa hukumnya, Bu? Haram. Cuman jangan pulang dari sini nanti mati lampu ibu, hidupkan lilin. Dek, lampu dah hidup, mati lilin. Tidak boleh kata Ustaz Asmar Habibi. Bukan itu maksudnya. Ikut takhusus, khusus yang ulang tahun, karena itu ada sebuah tradisi, ritual, berdoa depan lilin segala macam. Bukan kata Asmar Habibi. Sekali lagi, bukan kata Asmar Habibi. Saya hanya mengutip pendapat ulama. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, maka masuklah ia kepada kaum itu. Ini bukan tradisi syariat Islam. Itu bagaimana caranya? Ya udah makan-makan aja, doa, selesai. Tak ada tradisi seperti itu. Maka apa yang ingin saya sampaikan, Maulid Nabi boleh. Yang kedua, yang kita peringati ini kan Nabi Muhammad Asmar Habibi. Betul. Kan Nabi Muhammad ni kenapalah bisa setiap masjid, setiap kampung, setiap majlis taklim, setiap wirid yasin memperingati hari kelahirannya. Sespesial apa Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad kan manusia. Betul. Nabi Muhammad manusia. Makan, minum, tidur, punya anak, punya bini. Betul. Muhammadun bashar la kal bashar. Muhammad itu memang manusia, Pak. Tapi tak macam manusia biasa. Tidak sama dengan manusia biasa. Apa istimewanya? Amboi kecek kan dari hal-hal yang ketek. Apa? Contoh, misal Nabi Muhammad punya keringat. Punya? Bo. Nabi Muhammad punya keringat. Apa bahasa awaknya keringat? Paluh. Ustaz berpaluh kini, berpaluh. Kenapa? AC-nya tak ada, kipas anginnya tidak. AC tak ada, kipas angin tak ada. Request ibu ketua 2 jam. Apa tak mati jadi? Paluh Nabi Muhammad ketika keluar, adalah sahabat sebagian mengambil botol parfum. Untuk apa? Dimasukkan keringat Nabi kok ke dalam botol. Setelah diambil, dijadikan jadi parfum, mengambil keberkahan. Dan ternyata ketika ditanya kenapa dibuat, keringat Nabi Muhammad ternyata katanya lebih harum daripada parfum yang paling harum di atas dunia. Ini bukan cerita hayal, Bu ya. Ini bukan cerita fiktif fiksi. Yang kita ceritakan kini Nabi, bukan laki, Bu ya. Itu kan Nabi. Luar biasa. Keringat Nabi Muhammad lebih harum daripada parfum yang paling harum. Dan itu nyata. Nabi Muhammad. Coba laki ibu pulang dari panen dari kabun. Basah bajunya. Nio dimasukkan ke mesin cuci. Dah. Jangan masuk ke mesin cuci. Dia ambil dulu baju dia yang basah tu. Dibuka botol kiss spray. Dirameh. Untuk apa tu dia? Untuk parfum. Lai mamuah kira-kira. Lai harum. Apa harum? Apalagi apa tu sekali 3 hari mandi. Muntahlah awak yang ada. Tapi keringat Nabi Muhammad harum. Saya ceritakan ini biar cinta kita bertambah kepada Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad punya air ludah. Air ludah.
air liur. Air ludah Nabi Muhammad bisa jadi obat. Suatu ketika pernah mata Ali bin Abi Thalib sakit. Sakit ketika perang sakit. Dipanggil oleh Nabi. Ali, kemari. Came here. Kemari. Apa ya Rasul? Kenapa matamu? Sakit ya Rasul. Sakit? Iya ya Rasul. Sini. Diambil dia Nabi, dipegang oleh Nabi matanya, diludahkan oleh Nabi. Langsung sembuh, sehat tanpa bekas, langsung jernih matanya. Coba orang ibu sama apa tuh JJS, jalan-jalan sore ke depan kantor bupati, ndak pakai helm. Ibu di belakang, apa di muka. Sore-sore kan banyak binatang tuh. Supoh masuk binatang ke mata ibu. Badik, sakit dah mata muda. Sakit bah. Ada binatang masuk. Calik. Cuh aja. Kira-kira langsung sembuh mata ibu. Langsung sehat. Nah, sehat. Apalagi apa tuh gosok giginya sekali 2 minggu. Langsung operasi katarak. Tapi Nabi tak macam itu. Nabi air ludahnya berkah. Nabi air ludahnya bisa jadi obat karena air ludah Nabi penuh dengan zikir. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, dijamin masuk surga, tidak akan masuk neraka, maksum dari dosa, Habibullah gelarnya. Dijamin masuk surga, tidak masuk neraka, maksum dari dosa, Habibullah gelarnya. Tapi kalau Nabi Muhammad tuh solat malam, bu, solat malam Nabi Muhammad tuh sampai bangkak kakinya dek lamo tagak. Padahal kalau tidak solat malam dia tetap masuk surga. Tapi karena taatnya kepada Allah sampai bangkak kakinya dek lamo solat. Ambo tahu orang awakun yang banyak kakinya yang bangkak. Ya terserah hari mati asam urat. Tapi ini Nabi Muhammad SAW. Lalu output hasil dari mulut Nabi ini apa? Hasilnya bukan sekarang. Sekarang dengar ceramah, tapi kalau keluar dari sini nanti ibu masih keluar rumah buka jilbab, maka tak ada guna mulut Nabi ini. Tidak ada guna mulut Nabi ini. Mulut Nabi ini gunanya ibu iri yasin, majlis taklim, ibu PKK, dengar ceramah. Bukan cuma tertawa ketika acara, makan, minum, pulang, selesai. Yang buka jilbab. Yang bajunya ketat juga. Itu tidak maulid Nabi namanya. Maulid Nabi cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti perintah Nabi. Bagi perempuan, apa perintah Nabi? Tutup aurat. Keluar rumah, tutup aurat. Pakai jilbab. Allah tuh, bu, keluar rumah tidak pakai jilbab. Iku banyak kini pagi hari jago lalok ambil sapu menyapu di muka rumah. Alun basuh muka. Buka jilbab. La ilaha illallah. Iyalah kalau rancak, ikulah buban keriput-keriput yang hitam lo tuh. Yang ke laki orang lebu, laki ibu nak selera macam lebu dulu. Jago lalok lo tuh, lo basuh muka. Macam singa mau bercakap. Cuman di sini tak ada yang macam itu. Sini tak ada. Dari mana Ustaz? Dari jalur 32 kemarilah seketek. Karena Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan banyak umatku yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Pakaiannya ketat, pakaiannya sempit, pakaiannya terawang. Tinggi 170, pakai baju sama celana 100 cm. Tarik atas nampak bawah, tarik bawah nampak atas. Kan bahaya. Inilah tadi yang mengundang kekerasan seksual kata ibu ketua tadi. Bermula dari cara berpakaian. Ada permen pakai sampul, ada permen yang terbuka. Kira-kira yang mana yang dihinggapi semut? Yang pakai plastik tadi atau yang tak pakai plastik? Yang tak pakai plastik. Begitu juga dengan kita. Maka ibu jangan mengundang kekerasan seksual. Bermula dari cara berpakaian. Ikut dah. Keluar rumah pakai legging sampai bukan legging tu sekarang ikut lubang ibu. Tiba-tiba bau ibu tu sekarang batang karambi. Manukik bau ibu tu. La ilaha illallah. Kalau pakai jilbab yang dalam. Kalau pakai baju yang dalam. Di Minang kan banyak baju yang bagus, yang rapi, yang sopan. Apa namanya? Baju kurung. Baju apa lagi, Bu? Basiba. Banyak. Bagus, sopan, menutup aurat. Maka dimulai dari cara berpakaian. Yang kedua,
Apa yang perlu setelah output? Hasil dari mulut Nabi ini apa? Kita tidak mau lagi mulut kita ini macam kenderpot rusak. Ibu tahan mi bu yo, ceramah hamboko ibu tahankan aja telinga bu yo. Iko permintaan ibu si Prowati. Jangan mulu macam kena perusaha bu. Kakin kemari pakai cek orang, mempitnah orang, menggunjang, merumpi, menggosip. Berawal dari kata-kata yang tak baik, akhirnya bertengkar. Itu banyak orang kini. Siang sore hari mandi, pakai gincu, pakai badak. Keluar dari rumah, tengok kanan, tengok kiri. Mengatu, di mana amak-amak sedang berkumpul ya? Mencari tempat penggosipan. Jangan lagi macam itu. Kalau ibu tak perlu keluar rumah, duduk saja depan rumah, ambil tasbih berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir bu. Alhamdulillah Asmar Habibi, setelah mendengar ceramah Asmar tu, ibu tak mau lagi menggunjing ke rumah tetangga. Biasanya memang terkenal dia ukun yang ku ambo pi pota. Cuma setelah mendengar ceramah Ustaz, enggak lagi. Alhamdulillah bu, mantap. Jadi nak pergi ibu ke rumah tetangga lagi menggosip? Enggak. Kalau tak perlu saya keluar rumah, tak mau saya keluar rumah. Terus berzikir depan rumah. Mantap, bagus. Cuma ada masalahnya Asma. Apa masalahnya bu? Memang ambo nak datang ke rumahnya. Ini belum yang datang ke rumah bu. Bacara yang gajah. Bacara ini layani. Jangan layani. Kalau ibu tu memang pasti untuk menggosip, menggunjang orang. Terus musik, jangan diusir. Terus lanjutkan berzikir. Ibu lanjutkan saja berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang nanti tetangga ibu yang penggunjang tu, bu, tahu ibu. Ibu lanjut saja subhanallah, subhanallah. Tahu ibu anak sianu, laki sianu yang subhanallah, 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 subhanallah. Insya Allah tak perlu diusir bu. Ibu tu pulang surang. Cuman sambil yang pulangnya mengetik, ambegat ibu tu lagak. Mulut hati-hati. Mulut hati-hati bu. Bagaimana cara berbicara kepada tetangga, berbicara kepada suami, berbicara kepada anak terlebih-lebih. Itu perlu diperhatikan. Berapa banyak sekarang ibu tak sabar menghadapi anak. Mulutnya tak baik kepada anak. Tidak ada lagi kata di dalam Minang ini kan ada kato mandaki, kato manurun, kato maleriang, kato mandata. Kato ke anak nado. Asal salah anaknya seketek, kemari ang buyong hantu setan. Banyak bu. Serius, sambo sering dengarkan tuh. Janganlah macam tuh. Baik-baiklah ngomong ke anak. Jadi tak boleh kami marah ke anak Asmar, boleh. Tapi ucapan tetap baik. Walaupun sesalah-salahnya anak ibu, tetap panggil yang baik. Kemari ang dulu calon bupati yang akan datang menggantikan Pak Yulianto. Cuma setelah Pak Yulianto habis ya. Apa susahnya dari calon hantu ke calon bupati? Kalau anaknya hantu berarti amaknya mengaku. Doa ibu ke anak macam doa Nabi kepada umatnya. Hati-hati. Doa ibu ke anak macam anak panah yang keluar dari panah busur. Cepat pak ibu. Malin kundang. Ibu tahu tak malin kundang bu? Lai tahu malin kundang? Allah ya Rabbi. Hebat bang awu kunyang kaya. Ceritanya. La ilaha. Malin kundang, kenapa ia jadi batu? Terlepas betul tidak ceritanya. Kita ambil hikmahnya. Kenapa ia jadi batu? Ya dia durhaka Asmar. Memang betul dia durhaka. Tapi apakah karena kedurhakannya dia jadi batu? Iya, tapi tidak sepenuhnya. Kenapa? Di situ ada mulut ibu yang tak bisa menahan. Cuba amaknya waktu itu tidak mengucapkan kukutuk kau jadi batu. Cuba jangan diucapkan kalimat itu. Kira-kira jadi batu tak Malin kundang? Coba amaknya waktu itu mengucapkan kukutuk kau jadi gubernur Sumatera Barat. Maka Malin kundang jadi gubernur Sumatera Barat yang pertama. Cuma karena mulut ibu yang tidak bisa menahan, anak akhirnya jadi tak baik. Maka siap ibu-ibu berbicara yang baik. Tapi anak kerengkang Asmar, anak bodoh, anak pelawan, sekerengkang-kerengkangnya, sebodoh-bodohnya, senakal-nakalnya anak ibu, nakal anak ibu, bodoh. Itu adalah
Bu. Senakal-nakalnya anak ibu itu adalah cita-cita bagi orang yang tidak punya anak. Betul. Ustaz, kalaulah saya punya anak, biarlah anak saya kerengkang. Biar asalkan saya punya anak. Yang bagi ibu, anak ibu kerengkang, pelawat, itu adalah cita-cita bagi orang yang tidak punya anak. Yakinlah. Berapa banyak orang sekarang, Bu, mohon maaf sekarang, pergi ke Singapura, pergi ke Jakarta. Ngapain? Program bayi tabung, biar punya anak. Bayar 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah itu. Tabung-tabung baru belum dapat lagi tuh. 100 juta. Makan bervitamin, minum bervitamin, gizi lengkap, ini itu segala macam dimakan, vitamin. Tak punya anak-anak. Beda dengan ibu. Ibu makannya tarung, jariang, jengkol, patai. Sekali 2 tahun beranak. Senakal apapun anak kita, tetaplah berbicara yang baik. Lalu bagaimana dengan ke suami? Ibu, sorga anak di bawah telapak kaki ibu. Sorga istri berada di bawah telapak. Cuma jangan pulang dari siko, dah. Apa dia? Aku ingin mengintip sorgaku. Bukan, jangan begitu. Maksudnya di bawah keriduan suami. Di bawah keriduan suami, Bu. Bawah keriduan suami. Yang tadi ibu pergi ke sini, selesaikan dulu tanggung jawab kepada suami seperti yang dibilang oleh ibu ketua kita. Ibu, jangan segan-segan dengan suami. Ini banyak orang sekarang, ibu ke suami harus sering-sering minta maaf. Bu tanya, alah ado ibu minta maaf sariko sama apa tu? Lapeh kok ado ya? Tapi tidak ada salah. Ibu merasa tak ada salah. Tapi suami terkadang dari ucapan ibu, dari perlakuan ibu, suami itu udah tergores hatinya. Tapi kok nggak dia bilang, Mbak akan mengecek Bu, yang mencari pitih ibu. Kok itu mengecek? Hah? Setir kiri. Gimana dia? Tapi hatinya sakit, terluka. Akhirnya tak izin saya istri saya keluar rumah, tapi tak diucapkannya. Hati-hati, bahaya. Maka sering-sering minta maaf, Bu. Nanti mau tidur bilanglah, setiap mau tidur minta maaf. Ayah ucok, janganlah ayah ucok. Ini ayah ucok, jangan gitu. Oh kakanda, kan gitu. Minta maaf ya. Jangan minta maaf cuman sekali dalam 1 tahun. Kapan tuh? Idul Fitri, hari raya. Itu pun susahnya minta ampun. Pulang ibu sama apa tuh? Dari sholat Idul Fitri, 1 di kamar, 1 di dapur. Ngapain? Berpikir. Apa yang dipikirkan? Sialah yang dulu magih tangan. Datang apa di dapur? Apa kecil dalam hati? Ambo kalau ambo dulu pertama kali tidak. Ambo disikor rajanya di rumah. Ambo pimpinannya tidak mungkin. Datang ibu dari kamar, itulah dalam hatinya. Ambo kalau ambo pertama tidak lah. Ambo dulu sama amak ambo sebelum menikah sama abang bang. Zaman dah mati ya. Nama abang bang sanang, otoado, rumah gadang, makan lama. Setelah menikah sama abang melarat sama larat-larat. Tidak. Janganlah macam itu, Bu. Kasihlah tangan ibu. Walaupun zaman sekarang sebenarnya sebanyak-banyak salah istri, lebih banyak salah. Memang konsep perempuan ini tak jauh beda di mana-mana. Konsep perempuan, 1, perempuan selalu B. 2, jika perempuan salah, laki-laki lebih. 3, kalau laki-laki benar, perempuan lebih B. Mati kalamat di orang itu ya. La ilaha illallah. Ambillah tangan apa tuh, Bu. Hilangkanlah dulu gengsi, hilangkanlah dulu malu. Ibu-ibu, udah minta maaf, Bu. Alun le Ustaz. Kenapa belum lagi? Ini kan ada Fitri. Ini kan udah sebanyak bang. Malu Ustaz. Apa malunya? Aduh, anak-anak di rumah malu, Bu. Aduh gini, malu mencium tangan laki di depan anak-anak. Malu. Jadi malu, Bu. Malu Ustaz. Kalau malu ibu, Bu, kalau malu di rumah, pailah ibu ke kebun sawit yang di Lubuk Langi. Boleh.
Boleh bu, cuman pastikan yang ibu bawa laki ibu. Karena banyak orang kini yang dibawa ke laki itu laki orang. Lah sampai Kebun Sawit, di bulan 2 tuh. Ibu, kan ndak ada anak leh. Ndak ada Ustaz. Lah minta maaf. Anu Ustaz, apa jual leh bu? Anak ndak ada leh. Masih malu Ustaz. Bakar malu. Tarang bana beko lewat tukang dodos, tukang langsir. Jadi tarang bana? Iya Ustaz. Kalau tarang bana, pailah ibu samu apa ke Kebun Sawit tu jam 2 malam beko. Boleh, boleh. Cuman pastikan yang ibu bawa suami ibu. Sampai di sinan, ambillah tangan apa tuh, Bang Yuda, minta maaf adik Yuda atas selama salah adik selama ko samu hari ko. Ada salah adik hari ko, ada dah. Apa tu tak ada perasaan no? Kan ada piti Huda yang hilang tadi pagi tu kan? Ada. Itu apa tu? Oh, tahulah. Suami pun macam itulah Pak. Maafkanlah. Yalah, minta maaf jola. Udah pun gitu juga. Minta maaf jugalah. Bersalah udah selama kamu perasaan dah ada salah udah. Ado dia ado. Apa salah udah? Sebenarnya gaji udah 4 juta. Cuman aku udah sabut 2 juta. Terus 2 juta, 1 juta cuma sama saya. 3 juta lagi kemana? Biasa untuk simpanan. Minta maaf lah, selesai. Jangan marah-marah lagi. Setelah selesai minta maaf di Kebun Sawit jam 2 malam, heranlah ibu nih. Udah, ada yang nio adik sabui. Apa tuh? Heran adik sekali. Kau batu, dia ada. Iko balah kalau agak pendek-pendek jadi udah kini. Sebenarnya itu nio udah sabui ke adik. Sebenarnya yang adik ambil itu bukan jari tangan udah. Terus jari kaki udah yang dipaci itu. Jam 2 malam. Salah paci ibu itu gitu. Dah malah pokoknya selesai minta maaf. Mau jari kaki, mau jari apa? Harmonis, alhamdulillah. Anak yang baik, anak yang soleh dan solehah bermula dari ayah ibu yang baik. Anak yang baik bermula dari ayah ibu yang baik. Berapa banyak sekarang ibu menginginkan anaknya baik, tapi ayahnya kurang ajar. Apa yang terjadi? Nak, pailah nak ke TPA, mangga tu mak baca Quran, ayah me ikro nak pandainya dong. Nak pailah ke sembahyang, nak ke masjid, apa? Sembahyang ke masjid, ayah me sembahyangnya 2 kali setahun. Tak gigit lidahmu. Kenapa? Karena salah ayah, salah orang tua. Bermula anak yang baik dari orang tua yang baik. Maka jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak. Zaman sekarang, susah bu. Yang paling susah zaman sekarang adalah mendidik anak. Betul? Berapa banyak ibu-ibu yang curhat kepada saya di Facebook, di Instagram, di WA, di TikTok. Ada TikTok Ustaz? Ada lah, bukan Ustaz gaul. Ibu nak tahu, Ustaz yang paling banyak followernya di TikTok di Pasar Barat, kok ikutlah orangnya 13.800 follower. Tengoklah nanti ini live streaming kita nih, berapa penontonnya? 437 orang. Banyak mulu penonton dunia maya pada dunia nyata. Carilah mereka, ikut live streaming begini kok. Cari Asmar Habibi Official, jangan lupa like, share, and follow. Berapa banyak yang curhat? Asmar, 9 bulan 10 hari ku kandung anakku. Kulahirkan meregang nyawa bersimbah darah. Sakit bukan main melahirkan itu. Sakit melahirkan tu bu. Sakit melahirkan tu. Sakit melahirkan tu pak. Kecil mau ya orang apa? Kususukan 2 tahun. Ku kasih makan. Terkadang biarlah kami sebagai orang tua tidak makan. Asal anak kami makan. Biarlah terkadang anak kami berbaju baru. Biarlah kami tidak berbaju baru. Tapi kenapa sekarang sudah terjadi seperti ini? Dia besar, dia sudah hebat. Apa yang terjadi? Kuat kece anak daripada kece ayah kini nih. Lain anak berani mempecicauan amak sama ayahnya kini bu. Lain juga kini anak yang bertinju sama ayahnya.
Lain jo kini anak lah setahun 2 tahun indak panah menjalang ke rumah amaknya, dia ulah bercakap, dia ulah urusan tanah segala macam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kesalahan orang tua yang tidak pandai mendidik. Hati-hati. Sekarang susah zamannya, Bu. Susah sekarang zamannya. Zaman mendidik anak zaman sekarang sangat-sangat susah. Kenapa? Yang menghancurkannya banyak. Kalau orang ibu yang waktu kecil tahun 70-an, 80-an, itu yang merusak tak banyak. Apa? Satu, televisi. Salurannya apa? TVRI. Siarannya apa? Dunia dalam berita-berita dalam dunia. Itu yang menghancurkan. Tak boleh hancur loh. Tapi zaman sekarang apa? Handphone, Facebook, WA, Instagram, Telegram, Capcuk, TikTok, lengkap sudah. Anaknya main game online, ayahnya judi online, ibunya FB Pro dan pinjaman online. Lengkok serumah tuh, Hah? Anak game online, ayah judi online, ibunya pinjaman online. Hancur kita semuanya. Maka jadikanlah anak ibu menjadi anak yang soleh dan solehah. Beri pendidikan yang baik, beri makanan yang baik, berikan perhatian yang baik. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Allah, Ustaz menyebut anak soleh dan solehah. Ustaz rupanya lah ada anak Ustaz yang soleh. Ambil tapi ada nado bini boleh, Bu. Yang bertanya juga boleh. Banyak orang kini antah bertanya antah cemeh. Ustaz, anaknya sudah berapa? Anak ditanya bini lu nado. Jadi orang ibu tolong jangan tanya orang rumah, Bo. Ala bara anak di rumah, tolong jangan tanyakan karena pertanyaan macam itu sungguh sangat menyakitkan bagi hatiku. Jadi anak soleh dan soleh, bapak yang mencari nafkah, carilah berilah makan ke anak dari makanan yang halal. Jangan dari makanan uangnya dari menipu orang, uangnya mengambil hak orang, uangnya diri korupsi segala macam. Jangan berikan anak makan yang haram. Sekarang susah, ibunya anaknya ingin yang soleh, sementara ayahnya tidak mendukung agar anak ini soleh. Berapa banyak sekarang anak disuruh solat tapi ayah tak solat. Banyak pula ibu-ibu yang curhat ke saya, Ustaz, bakau baik kau laki Ustaz dulu sebelum nikah sama Ustaz. Oh, rajin solat, rajin baca Quran, rajin sedekah. Rupanya itu hanya kamuflase, pencitraan. Setelah menikah jambo rupanya macam Firaun. Kenapa ini bisa terjadi, Ustaz? Banyak kini, jauh berjalan banyak dilihat. Selama jadi Ustaz banyak umat-umat yang curhat. Curhat ibu-ibu karena lakinya, suaminya bermasalah, suaminya pelasek, suaminya pemaleh, suaminya memberikan makanan haram, suaminya main tangan kepada istrinya, main pukul, main tinju. Banyak sekarang yang mengadu kepada saya. Nggak solat, nggak baca Quran. Siapa yang salah, Ustaz? Suami saya tak solat. Ibu yang salah. Lah, kok kami yang salah? Suami kami yang tak solat, kok kami yang salah? Ibu yang salah. Kenapa kami yang salah? Salah memilih laki. Lah jadi laki nak solat mau jua. Tapi cinta, Ustaz, makanlah cinta tu, Bu. Tapi takdir, dia Bu, takdir tu ada yang bisa diusahakan, ada yang tak bisa diusahakan. Contoh, misal Ambo Asmar Habibi lahir di Ujung Gading, tidak bisa saya usahakan. Ndak ada malaikat datang ke pari umat Ambo, mage pilihan. Hei Asmar, 2 hari lagi engkau ingin lahir. Engkau ingin lahir di mana? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tidak ada. Tapi ada laki yang solat, ada laki-laki yang tak solat. Yang mana yang dipilih? 10 orang menjawab. Itu makanya banyak dapat laki kuang aja. Menjawab tamu. Ada yang solat, ada yang tak solat. Yang mana yang dipilih? Yang solat diusahakan yang solat. Bisa kita mengusahakan. Contoh, misal iko air minum. Air minum kau takdirnya untuk siapa, Bu? Untuk takdir untuk siapa? Ustaz, Ambo. Cuman kira-kira kalau Ambo antok ni bodeko, lain datang aja minum tu kemuncung Ambo. Tidak datang. Terus harus ada usaha. Apa usahanya? Ulurkan tangan, diambil air minumnya, diangkat, didakekkan, dibuka tutupnya. Tunggu dulu. Buka tutupnya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barulah menjadi takdir saya. Kapan? Setelah saya usahakan. Begitu juga, Bu.
Kalau ibu menjadi orang baik, enggak bisa. Kalau takdirnya baik-baik juga tuh, enggak, harus usaha. Kalau takdirnya anak soleh juga tuh, enggak bisa, harus usaha. Tapi dah terlanjur Ustaz dapat laki kurang aja, balik. Ya balik. Balik ya selesailah tuh. Cuman pesan ambo, kalaulah jatuh kepada lubang yang salah satu kali, jangan mau jatuh lubang yang salah 2 kali. Maksud Ustaz, kalaulah salah milih laki, jangan sampai salah memilih minantu. Betul? Cari yang soleh, cari yang baik, cari yang baca Quran. Mau dia siapa? Ya mau dia tukang ceramah. Lah, dia siapa lah? Ibu pun tak tanya. Ini banyak. Standar ibu-ibu sekarang beda. Bukan cari yang soleh, bukan cari yang pandai baca Quran. Apa standarnya? Asal anak pacar anaknya datang kamu ke rumah pakai auto datangnya, apa boleh langsung ibu kau mencigok dari tingkok. Ilalah dah, ikolah calon kita, ikolah doa selama kau pacar anak kita berauto datangnya dah. Datang apa kok? Jangan dulu capek-capek dia. Kita cari dulu sifatnya entah solat atau enggak. Langsung nikahkan. Karena dipaksa oleh orang tua. 2 bulan segitu menangis anaknya pulang. Amah, mbak anak. Rental mak, rental. Atau rental, la ilaha illallah. Taki cuah dinan kalam mungkin biasa, taki cuah dinan tarang hati ibu. Oto rental, cuman oto yang di buku tu bu, itu oto bu, nak oto rental. Sombong. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah bal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Dari Maulid Nabi ini mudah-mudahan cinta kita bertambah kepada Nabi, kepemerintahan kita bertambah cinta baik mengikuti pedoman Nabi, pemerintahan awakun yang begitu juga, ibu-ibu yang berada di sini bagaimana bisa mencontoh seperti istri Nabi, dan juga kita sebagai bapak-bapak bagaimana mencontoh bagaimana Nabi menjadi seorang suami. Akhirnya kalau sudah seperti itu di negeri ini, jadilah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insya Allah Pasaman Barat ini di bawah kepemimpinan Bapak Yulianto akan menjadi Pasaman Barat yang madani, cinta Al-Quran, yang beragama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas segala perhatian ucapannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada agak takasa, agak kurang elok, mohon dimaafkan. Lai dimaafkan bu. Ambo jujur bu, kalimat ambo terkadang kasar. Cuman kalimat aja bu tino. Kalau hati lembut macam es krim insya Allah. Kenapa kasar? Ambo ko dulu gadangnya di Pulau Panjang. Ayo bangi, ambo orang Pulau Panjang. Jadi orang pesisir tu bu kalimatnya kasar. Perasaan orang ibu. Cuman kami tak merasa kasar itu. Lalu kuat, bicaranya kuat, ngomongnya kuat. Ini bu saya kuat ngomong, ini bukan saya buat-buat. Memang begitu cara saya. Karena saya orang pesisir, orang Pulau Panjang. Pulau Panjang itu dikelilingi oleh lautan. Kalau ndak kuat awak mengecek, kalah dek suara ombak. Itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Kuntilanak naik sepeda mundur ke belakang masuk sumur. Jangan pandang asmar lama-lama. Nanti malam ibu-ibu tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ada iko saga nama sepak kuga bertanya kawa alal. Pertanyaannya mungkin mudah dijawab Ustaz. Kira-kira apa kriteria calon istri? Iya. Iya. Nomor HP. Nomor HP. Iya. Oke, siap. Apa dengan Pak Wadi? Lah berunding. Baca mengurung. Oh la. Berunding Belanda masuk juga. Kalau kita dapat lahir mungkin dapat batin. Ambo jawab dari nomor 2. Nomor HP Ambo 0823.
Kalau banyak yang murah pokok siapa capek nya diagam patang buat ceramah di peladang pelembayan orang tu lah dikurung aja lah mbok. Cuma dalam tabor gol sampai lai. Aisyah 0823 8645 5416 0823 8645 5416. Kalau tidak nomor ini tak usah acukan. Karena kemarin baru ada 6 orang yang mengadu kepada saya mengatasnamakan saya. Ada yang minta sumbangan bantu orang sakit tapi bukan nomor saya. Hati-hati 0823 8645 5416. Cuma itu nomor saya. Yang kedua, bagaimana calon istri saya? Tentu tidak jauh dari modelnya seperti orang awu-awu kunyang ini juga. Yang orangnya cantik-cantik, kaya-kaya, baik-baik keturunannya, bagus-bagus agamanya. Insya Allah. Nabi mengatakan, carilah yang baik agamanya, bagus hartanya, bagus keturunannya, bagus rupanya, bagus agamanya. Fasfar bizatidin, tapi carilah yang bagus agamanya, maka akan selamatlah hidupmu. Tapi insya Allah di awal kunyang ini ada empat-empatnya. Cuman kalau ada yang empat-empat ini saya takut dia pula yang tak mau sama saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuannya ada aja. Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang disampaikan mendapat manfaat dan mendapat manfaat dan keberkahan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dai Negari. Kepada Bapak Arman kami persilakan.